Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5098 sampai bab 5100. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping berani membunuh Sang Qi di depan anggota Aula Syura mereka. Sekalipun Chen Ping memiliki kekuatan besar yang mendukungnya, dia tidak akan berani sekarang. Namun di saat berikutnya, kilatan emas menyambar dan sebilah pedang yang dipenuhi hawa membunuh yang mengerikan menebas ke bawah. Huf, darah muncrat ke udara, kepala Sang Qi terguling ke tanah, matanya masih menyimpan ketakutan dan keengganan. Tubuhnya bergoyang, lalu ambruk dengan suara keras. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Tangan Mo Qingyun yang menggenggam tangan Chen Ping sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena terkejut. Dia tahu Chen Ping kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu tangguh, berani membunuh musuhnya dengan tegas meskipun ada ancaman dari Tetua Agung Aula Syura. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naganya, cahaya keemasan di ujungnya memudar, seolah-olah adegan berdarah itu tidak pernah terjadi. Dia bahkan tidak melirik Sang Lan yang berwajah pucat atau Tetua Agung yang marah, hanya berbalik untuk menepuk tangan Mo Qingyun dengan lembut. Suaranya kembali ke kehangatan biasanya. Ayo pergi, bau darah di sini telah merusak suasana jalan-jalan. Sambil memegang tangannya, dia berjalan selangkah demi selangkah melewati mayat Sang Qi. Posturnya tegak, tanpa sedikit pun keraguan. Sang Tetua Agung menatap sosoknya yang semakin menjauh. Tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya hampir mengeluarkan darah. Selama ratusan tahun hidupnya, dia belum pernah mengalami kehinaan seperti itu. Namun dia dapat merasakan aura tak terduga yang terpancar dari Chen Ping, membuatnya waspada dalam bertindak gegabah. Saat Chen Ping melewati Sang Lan, dia tidak berhenti, hanya berkata pelan, "Jika kau ingin membalas dendam, datanglah padaku. Aku tahu kau juga menginginkan peti mati yang aku peroleh dari reruntuhan." Dengan kata-kata itu, dia dan Mo Qingyun lenyap ke kedalaman kota Liuli yang berkilauan, hanya menyisakan amarah dingin para anggota Aula Syura. Sang Lan tetap diam, baik adik-adiknya maupun kakak-kakaknya dibunuh oleh Chen Ping. Namun saat ini, hatinya tidak menyimpan kebencian, hanya keterkejutan. Lagi pula, dia tidak dilahirkan dari ibu yang sama dengan Sang Kun dan Sang Qi, dan tidak ada ikatan persaudaraan. Chen Ping, aku akan membunuhnya, tidak peduli kekuatan besar apapun yang mendukungnya, aku ingin dia mati. Mata Sang Tetua Agung berubah menjadi merah darah. Kematian Sang Qi tidak terlalu membuatnya khawatir. Yang menjadi masalah adalah bahwa Chen Ping, seorang dewa longgar kelas 3, telah mengabaikannya, tidak menghiraukan peringatannya. Tetua Agung, mari kita tunggu sampai ayah keluar dari pengasingannya, desak Sang Lan. Nona, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Aula Syura. Ini adalah dendam pribadiku dengan Chen Ping. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan menanggungnya sendiri. Dengan itu, sosok Sang Tetua Agung lenyap seketika. Sang Lan mendesah tak berdaya, menyaksikan siluetnya yang menghilang. Senja kota Liuli terkoyak oleh aura pedang yang ganas. Chen Ping dan Mo Qingyun baru saja mencapai jembatan 9 tikungan ketika udara di depan membeku seketika. Sang Tetua Agung berdiri seperti dewa kematian di ujung jembatan, jubah hitamnya berkibar tertiup angin malam. Aura pembunuh yang terpancar darinya membentuk pola-pola gelap yang nyata,
menyebar liar di sepanjang ubin batu jembatan, bahkan membekukan riak-riak di permukaan air menjadi beku. Chen Ping, tinggalkan hidupmu di sini. Suara sang tetua agung seperti diambil dari jurang beku, setiap kata mengandung hawa dingin yang menusuk tulang. Di tangannya muncul sebilah pedang pendek berwarna hitam pekat, ujungnya berkilauan dengan cahaya darah yang menakutkan, pedang pemakan jiwa yang sangat berharga dari Aula Syura. Pedang ini telah meminum darah hati 1000 orang kultivator, kini merasakan niat membunuh tuannya, ia mengeluarkan lenguhan pelan, seperti teriakan iblis. Jantung Mo Qingyun menegang, dan dia secara naluriah menarik Chen Ping ke belakangnya. Dia dapat merasakan aura sang tetua agung telah melonjak beberapa kali lebih kuat daripada di tepi danau, kekuatan terlarang yang dilepaskan dengan membakar sebagian masa hidupnya. Namun, Chen Ping menepuk tangannya dengan lembut, tatapannya tenang seperti kolam yang dalam. Minggirlah, lihat aku membongkar karung tulang tua ini. Sebelum kata-katanya memudar, sang tetua agung bergerak bagaikan hantu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ubin batu di bawah kakinya hancur inci demi inci, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menyerang langsung ke wajah Chen Ping. Pedang pemakan jiwa menelusuri lengkungan menyerupai bulan sabit, angin pedang membelah udara, menyebabkan lentera di kedua sisi jembatan meledak dengan suara embusan, percikan api berhamburan ke danau, bahkan menyebabkan riak-riak air bergulung mundur. Mari bertarung. Chen Ping tidak mundur, malah maju terus, pedangnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Berbeda dengan saat ia bertarung melawan iblis, ia tidak memanggil roh pedang emas tersebut, melainkan menjentikan jarinya, melepaskan aliran ki pedang dari bilah pedang tersebut, bagaikan sungai bintang yang menghantam bilah pedang hitam itu. Dentang. Suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar, dan pada saat kekuatan besar mereka bertabrakan, pagar batu jembatan 9 tikungan meledak. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara oleh gelombang energi, lalu hancur menjadi debu saat jatuh. Sang tetua agung menggerutu, terpaksa mundur 3 langkah, darah merembes dari telapak tangannya, menetes ke pedang pemakan jiwa, membuat cahaya darahnya bersinar lebih terang. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dewa abadi kelas 3, kau bisa menahan 30% kekuatanku. Dia adalah seorang dewa abadi kelas 7, yang sekarang secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan membakar masa hidupnya. Dewa abadi biasa tidak akan mampu bertahan 3 gerakan melawannya. Chen Ping tidak menjawab, sosoknya melayang seperti benih pohon willow. Bilah pedangnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menusuk pinggang sang tetua agung dari sudut yang sempit. Serangan itu secepat kilat, niatnya yang tajam merobek beberapa luka pada jubah tetua agung bahkan sebelum bilah pedangnya sempat mengenai sasaran. Pupil mata sang tetua agung mengecil, pedang pelahap jiwa terayun ke belakang untuk bertahan, ujungnya beradu dengan ki pedang, memicu badai energi kacau, air danau melonjak menjadi gelombang setinggi beberapa meter, ikan koi melompat dengan panik dalam kekacauan itu, hanya untuk kemudian tertegun tertelungkup oleh kekuatan tak terlihat. Keduanya saling bertukar pukulan di jembatan, gerakan mereka semakin ganas. Tebasan pedang sang tetua agung sangat dahsyat, bagaikan syura yang turun. Setiap tebasan membawa kekuatan yang mampu merobek ruang, udara berderak dengan suara mendesis, ilmu pedang Chen Ping mengalir bagai awan dan air, bilah pedang di tangannya kadang meraung bagai naga emas, kadang menusuk bagai jarum tajam, selalu menghindari serangan mematikan di saat-saat terakhir sambil membalas dengan niat pedang yang tajam. Ledakan. Sang tetua agung melompat tinggi, menebas ke bawah dengan pedang pemakan jiwa, melepaskan aura bilah hitam sepanjang puluhan meter, membelah ke arah jembatan.
Mata Chen Ping menyipit, mengangkat pedangnya di hadapannya, cahaya keemasan melonjak menjadi perisai yang bersinar. Aura pedang menghantam perisai, meletus dalam suara gemuruh yang memekakkan telinga, membelah jembatan menjadi dua. Chen Ping dan Tetua Agung berdiri di kedua ujung jembatan yang patah, jubah mereka compang-camping oleh energi tersebut. Orang tua bodoh, apakah kekuatan kasar adalah satu-satunya yang kau punya? Chen Ping menyeka tetesan darah dari mulutnya setelah berhasil memblokir serangan tetapi menderita luka dalam. Kekuatan sang Tetua Agung melebihi ekspektasi, tak seorang pun dapat meramalkan dia akan menghabiskan masa hidupnya bahkan sebelum bertarung. Kemungkinan besar, melihat Chen Ping dengan mudah membunuh Sang Qi, sang Tetua Agung menjadi kurang percaya diri, sehingga terpaksa melakukan tindakan tersebut. Chen Ping tahu jika dia tidak serius, melarikan diri akan sulit. Sang Tetua Agung meraung, aura pembunuhnya menebal bagai tinta, mencengkeram pedang pelahap jiwa dengan kedua tangan, ujungnya diarahkan ke Chen Ping. Cahaya darah pada pedang itu menyatu menjadi bayangan kepala Shura yang mengerikan. Shura Pamungkas. Dengan raungannya, hantu Shura itu membuka mulutnya, menyemburkan sinar hitam pekat yang menimbulkan riak-riak di ruang angkasa, seolah-olah akan dilahap oleh kekuatan ini. Menarik. Jejak gravitasi melintas di mata Chen Ping, menyadari ini sebagai jurus pamungkas sang Tetua Agung. Pedangnya berputar cepat di tangannya, permata di gagangnya berkibar, bilah pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Hantu naga emas sejati melayang dari pedang, matanya menyala-nyala, meraung saat bertemu dengan sinar hitam. Mengaum. Raungan naga emas mengguncang surga, melolong. Jeritan Shura membuat para dewa dan hantu menjadi dingin. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Cahaya keemasan dan hitam saling beradu hebat di udara, membentuk pusaran energi raksasa. Udara di sekitarnya hancur berkeping-keping, air danau tersedot dari dasarnya, memperlihatkan endapan lumpur gelap. Susunan pelindung kota Liuli bergetar karena kekuatan ini, retakan samar muncul di langit. Saat Chen Ping bertarung dengan Tetua Agung, Sang Lan bergegas kembali ke Aula Shura. Dia butuh ayahnya untuk keluar dari pengasingannya dan menghentikan tindakan sang Tetua Agung. Apakah Tetua Agung membunuh Chen Ping atau tidak? Itu akan menjadi pukulan berat bagi Aula Shura. Jika Chen Ping membunuh Tetua Agung, Shura Hall akan kehilangan sosok yang kuat. Tetapi jika Tetua Agung membunuh Chen Ping, Shura Hall akan memprovokasi musuh yang tidak dikenal dan menakutkan. Dengan cara apapun, Shura Hall tidak memperoleh apapun. Ayah, ayah, Sang Lan berlutut di depan ruang rahasia sambil berteriak keras. Tak lama kemudian, ruangan itu perlahan terbuka dan seorang lelaki tua melangkah keluar, mengenakan jubah berhias, rambut dan jenggotnya putih bersih, tampak sangat baik hati. Lan Er, mengapa kau memanggilku dari tempat terpencil ini? Tanya kepala Aula Shura. Ayah, Aula Shura dalam masalah. Sang Lan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Namun, setelah mendengar kematian Sang Kun dan Sang Qi, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Seorang dewa abadi kelas 3, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia bahkan menghancurkan hantu Master Pavilion Tianyuan. Beraninya dia? Mata kepala Balai Shura menyipit sedikit. Ayah, aku curiga Chen Ping punya kekuatan yang mengerikan di belakangnya, kata Sang Lan. Seberapa mengerikankah itu? Paling-paling, kekuatan surga ketiga, kata kepala Aula Shura sambil tersenyum tipis. Jika aku ingin pergi ke surga ketiga, aku bisa kapan saja.
Ayah, kalau begitu mengapa ayah tidak pergi ke surga ketiga? Sang Lan bertanya dengan bingung. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix, kamu tidak akan mengerti. Di surga kedua, balai syura kita adalah kekuatan utama, tapi di surga ketiga, kita tidak berarti apa-apa. Master Aula Syura menjelaskan. Oh begitu. Sang Lan mengangguk. Ceritakan lebih banyak tentang Chen Ping ini, kata kepala Aula Syura. Ayah, meskipun dia adalah dewa abadi longgar tingkat 3, kekuatannya mungkin setara dengan dewa abadi longgar tingkat 6, bahkan mungkin kelas 7. Dan dia memiliki banyak harta, terutama pedang itu, yang jelas merupakan harta karun tertinggi. Dia juga ahli dalam teknik susunan, cukup mahir, dan di reruntuhan itu, hanya dia yang memperoleh barang-barang berharga. 2 peti mati, 2 patung prajurit, dan di reruntuhan, patung-patung itu menyerang yang lain tetapi bukan kepadanya. Jadi, saya menduga garis keturunannya istimewa dan dia pasti punya kekuatan besar yang mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani tidak menghormati kita. Sang Lan menganalisis dengan cermat, yakin Chen Ping bukanlah orang biasa. Surga ketiga. Kepala Aula Syura sedikit mengernyit, tapi seorang dewa longgar kelas 3 tidak bisa mencapai surga ketiga. Aku tidak yakin, tapi pedangnya itu jelas bukan sesuatu dari bawah langit ketiga. Pedang itu tampaknya dipenuhi dengan garis keturunan khusus, penuh dengan energi spiritual, jelas memiliki roh pedang yang independen. Dia mungkin berasal dari alam yang lebih tinggi, jatuh ke surga ketiga kita karena suatu alasan khusus. Dalam benak Sang Lan, Chen Ping bukanlah sosok biasa, tentunya dengan latar belakang yang signifikan. Adapun mengapa dia hanya menunjukkan kekuatan Lose Immortal tingkat 3, mungkin ada alasan lainnya. Mungkin kau benar, bawalah aku menemuinya, kepala Aula Syura mengangguk. Tak lama kemudian, sosok ayah dan anak perempuan itu berangsur-angsur menghilang. Bersambung.